Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mas Wiwin Winarsi dengan nomor induk mahasiswa 501192904. Pada pembelajaran studi komparatif dasar di berbagai negara NPDR 5302. Pada materi pendidikan berwawasan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan pada suatu pendekatan yang menanamkan sikap menerima, menghargai, dan hidup bersama dalam perbedaan, seperti perbedaan itu bisa berupa suku, agama, bahasa, budaya, ras, gender, maupun kemampuan. Pentingnya pendidikan multikultural di era revolusi industri, teknologi berkembang sangat cepat, semua serba mudah, serba instan. Hal ini memang membawa banyak keuntungan, tapi juga bisa menimbulkan masalah. Misalnya anak-anak dan masyarakat jadi kurang mengenal budaya lokal, kurang menghargai perbedaan, bahkan bisa muncul konflik atau diskriminasi. Karena itu, pendidikan multikultural dibutuhkan untuk menanamkan kembali nilai kebersamaan dan kebangsaan agar tidak hilang oleh derasnya arus teknologi. Peran pendidikan multikultural dalam membentuk karakter bukan hanya soal pelajaran di kelas, tapi juga bagaimana membentuk karakter seseorang. Dengan demikian, multikultural anak-anak diajarkan untuk bisa menerima perbedaan, menghargai orang lain, bersikap toleran, dan berempati. Jadi, pendidikan multikultural membantu membangun karakter bangsa dan tidak hanya pintar, tapi juga berakhlak mulia dan bisa hidup damai dalam keberagaman. Keterkaitan pendidikan multikultural dengan identitas nasional, Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Itu adalah identitas nasional kita. Melalui pendidikan multikultural, nilai-nilai penting seperti religius, jujur, disiplin, kerja keras, cinta tanah air, peduli lingkungan, dan peduli sesama bisa ditanamkan. Kalau nilai-nilai ini jaga, maka identitas bangsa Indonesia tetap kuat meskipun banyak perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya. Strategi implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Sekolah menjadi tempat yang sangat penting untuk menerapkan pendidikan multikultural. Caranya antara lain membangun lingkungan sekolah yang inklusif, semua anak merasa diterima, menghargai keberagaman bahasa dan budaya siswa, memberikan perhatian yang sama pada laki-laki dan perempuan, mengajarkan anak untuk peka terhadap ketidakadilan sosial, menanamkan sikap anti-diskriminasi dan menghargai semua perbedaan. Semua ini bisa diintegrasikan ke dalam pelajaran dan kegiatan sekolah sehari-hari. Tantangan dan solusi di era revolusi industri 4.0 teknologi digital membuat pola hidup dan interaksi manusia berubah. Misalnya, anak-anak lebih sering berkomunikasi lewat gadget daripada bertemu langsung. Hal ini bisa menimbulkan jarak sosial. Tantangannya, generasi muda harus punya keterampilan baru seperti berpikir kritis, bisa mengambil keputusan, dan tetap memiliki sikap toleran. Solusinya, pendidikan multikultural harus diintegrasikan ke kurikulum sekolah. Jadi, anak-anak tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan untuk menjaga nilai-nilai budaya, toleransi, dan identitas nasional. Pengalaman yang pernah saya jalani di sekolah SD Negeri 1 Pasar Madang menyangkut pendidikan multikultural ini adalah: 1. Sekolah mengadakan peringatan Hari Kartini dengan memakai pakaian adat daerah. Kedua, dalam program literasi, siswa diminta membaca cerita rakyat dari berbagai daerah Indonesia, kemudian menceritakan kembali di depan kelas. 3. Guru secara sengaja mengelompokkan siswa dari latar belakang berbeda agar mereka belajar bekerja sama. 4. Memberi contoh langsung melalui sikap guru yang adil dan tidak diskriminatif. 5. Memberikan tugas proyek, misalnya membuat poster atau video tentang keragaman suku dan budaya Indonesia.
Kesimpulannya adalah pendidikan multikultural di sekolah bisa diwujudkan dengan pembelajaran yang menghargai perbedaan, kegiatan budaya yang inklusif, serta sikap guru yang menumbuhkan toleransi. Jika langkah-langkah ini dilakukan konsisten, siswa akan berkembang secara sosial, menjadi toleran, empati, dan peduli, serta akademis, lebih percaya diri, aktif, dan terbuka. Pada saat itu saya melihat sebuah film New Boy dan saya mendapati refleksi atas film tersebut, yaitu setelah menonton film pendek New Boy, saya belajar banyak tentang pentingnya pendidikan multikultural. Film ini bercerita tentang anak laki-laki asal Afrika yang pindah ke sekolah baru di Irlandia. Di awal ia merasa takut, canggung, dan terasing. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi anak baru bukanlah hal mudah, apalagi dengan pengalaman traumatis. Saya menyadari bahwa tindakan kecil seperti menyapa atau mengajak bicara sangat berarti bagi siswa baru untuk merasa diterima. Empati dan sikap inklusif sangat penting agar tidak ada siswa yang merasa tersisih. Film ini juga mengingatkan bahwa setiap anak memiliki latar belakang berbeda. Peran guru sangat penting, bukan hanya mengajar, tetapi juga menciptakan kelas yang ramah, aman, dan bebas diskriminasi. Bagi saya, film ini menegaskan bahwa pendidikan multikultural perlu diterapkan di sekolah. Dengan itu, siswa belajar menghargai perbedaan, membangun persahabatan tulus, dan saling mendukung. Kesimpulannya, empati, menerima, dan kebersamaan adalah kunci membangun lingkungan belajar inklusif yang mendukung perkembangan siswa. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.